Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini untuk podcast Sahagi dengan saya Dr. Hanif Rizky. Saya Dr. Gigi Rosida Intan Anica, bisa dipanggil Dr. Rosida. Oke, perkenalkan saya Dr. Gigi Nadia. Oke, untuk podcast pagi ini, jadi yang akan kita bahas itu adalah masalah-masalah rongga mulut atau gigi yang terjadi pada saat bulan puasa atau Ramadan ini. Aduh, apa tuh dok? Untuk masalah-masalahnya biasanya itu berkaitan dengan mulut kering, bau mulut, sama bisa juga ke sariawan gitu. Nah, untuk yang pertama ini dari mulut kering dulu atau biasanya kami nyebutnya serostomia ya, serostomia atau mulut kering. Nah, untuk mulut kering ini kan biasanya terjadi karena kita kekurangan saliva atau air ludah tuh. Pada saat bulan puasa kan kita nggak minum selama berapa tuh 12 jaman ya, cukup lama sih dok. Cukup lama. Nah itu dapat menyebabkan dari mulut kering itu atau serostomia itu. Oke. Berarti gara-gara nggak minum lama itu ya dok? Ya, gara-gara nggak minum lama gitu, jadi mulut jadi kering gitu. Berarti serostomia sama mulut kering itu sama atau beda dok? Kurang lebih sama ya untuk serostomia dan mulut kering itu ya. Tuh. Nah, kalau penyebabnya ada nggak dok? untuk penyebabnya, sebenarnya penyebab utamanya itu memang karena kita kurang cairan dalam tubuh atau karena kurang minum. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu dengan pasien yang memiliki penyakit seperti diabetes mellitus itu dia tidak hanya kekurangan cairan dalam mulut tapi kekurangan saliva juga. Jadi produksi salivanya dia itu berkurang gitu. Nah, untuk serostomia atau mulut kering itu ada beberapa tandanya. Apa nih dok tanda-tandanya dok? Yang pasti pertama mulutnya kering. Nanti yang kedua rongga mulut itu terasa lengket. Karena dia kan produksi cairan atau liurnya itu berkurang. Makanya dia kerasnya lebih lengket daripada biasanya gitu. Sama biasanya juga bibirnya itu dia pecah-pecah. Iya. Kering keronteng, iya benar. Gitu. Tapi misal nih dok, saya izin tanya nih, misalkan saya puasa terus kerasa mulut kering, berarti serostomia. Nah itu tuh saya sakit apa emang normal sih dok? Itu normal. Normal kan karena kita tidak mengonsumsi air selama berapa 12 jam kan tadi kan. Jadi sebenarnya normal kalau saat kita puasa ya, yang nggak normal kok lagi nggak puasa. Wah itu kenapa dok? Itu kurang minum. Gitu, cairan. Iya, cairannya berkurang. Ya. Itu. Nih dok, saya bertanya, ada pasien datang nih dengan keadaan diabetes tapi mulutnya kering, itu bagaimana dokter? Apa yang harus dilakukan pasien tersebut? Ya itu salah satu gejala dari diabetes juga. Nah, untuk apa yang harus dilakukan oleh pasien pertama itu mungkin bisa dulu periksa ke dokter penyakit dalam. Untuk didiagnosis dulu dan diberi obat. Nah, untuk dari dokter gigi sendiri itu kita hanya bisa memeriksa dan mengurangi gejalanya dengan menggunakan obat kumur yang khusus untuk memang mengurangi gejala mulut kering tersebut. Kalau ke spesialis mulut itu bisa nggak sih dok? Bisa banget. Bisa ya. Penyakit mulut malah lebih baik ke spesialis penyakit mulut gitu. Biar bisa lebih ditangani. Gitu. Siap dokter. Berarti ada beberapa tahap ya dok? Iya, ada beberapa tahap. Karena gejala mulut kering nanti bisa ke penyakit dalam, ke dokter gigi, terus spesialis penyakit mulut. Betul. Dokter itu soalnya mulut saya kering nih hari ini. Itu ada pencegahan atau dok. Gimana caranya? Untuk pencegahan paling utama itu yang pasti minum cairan yang cukup ya, minum cairan yang cukup. Nah, untuk kita sendiri biasanya itu dianjurkannya 2 liter per hari. Nah, saat bulan puasa ini kan nggak mungkin ya kita minum batal ya. Aduh, apalagi waktu
zuhur ya dok. Iya. Minumnya es campur gimana iya. dok? Aduh nggak bisa juga nggak dong. boleh ya? Tetap. Aduh apa lagi? Aduh. Nah, berarti cairan yang apa nih dok nah, artinya? Nah, cairan dalam artian itu air putih. Oh, air putih. Minuman yang juga nggak apa, cuman lebih Iya. diutamakan air putih Oke. gitu. Jadi saat kita sahur dan berbuka itu dianjurkan untuk meminum air putih sebanyak mungkin. Oh, gitu. Apalagi pas sahur itu. Oh, iya liter sih. itu seberapa sih? Iya, berapa banyak ya dok? 2 liter itu 8 gelas sih dok. 8 Kalau gelas saya. ya. Kurang lebih 8 gelas normal lah. Iya. Iya. Oke. Gitu deh. Sama kelebihan Gitu. itu enggak apa gak sih dok? Nah itu gimana dok? Kalau kelebihan malah nggak apa-apa. Oh, Malah dia boleh. mengurangi kekeringannya itu, namanya oke. itu. Kering kantong atau kering mulut? Nah nih, itu, Dok? itu gimana Kering dok? Kalau yang mulut. kantong ada solusi nggak dok ini dok? Kalau kering kantong sih solusinya tabung ya. Oh gitu. Oke lah kita irit dulu Kering ya. mulut, kita ke dokter. Oh gigi. Gitu. Siap. Oke. Ada lagi nggak dok nih? Ada lagi nggak dok tips dan trik? Mungkin untuk tipsnya, untuk pencegahannya aja ya. Iya betul dok. Itu yang pertama tadi minum yang minum, cukup. cukup. Yang kedua itu sebenarnya menghindari menggunakan obat kumur. Nah, obat kumur itu Oh bagus obat dok. kumur itu sebenarnya membuat keadaan rongga mulut itu agak kering. Nah, nanti ada lagi yang dari dokter gigi yang dimana obat kumurnya itu tidak membuat mulut kering tapi malah menghidrasi mulut atau membasahi mulut. Jadi ada ada sendiri khusus nanti ya? iya ada Iya. khusus sendiri. Gitu. Itu. Kalau yang biasanya dijual-jual di Indomaret, di Paman, minimarket lah. Maaf sebut merek. Iya ya nggak. Di minimarket gitu. Iya. Itu dia kebanyakan itu membuat mulut kering gitu. Jadi nggak tepat untuk orang yang Iya, punya serostomia kurang ya dok ya. tepat. Apalagi punya penyakit sistemik kayak Iya. diabetes tahap. Kalau itu Kurang nih. ada obat kumurnya sendiri lah. Khusus ya dok Khusus ya. diresepkan oleh Oke. Berarti ini tadi tipsnya minum air putih ya, bukan Iya. air es teler ya teman-teman. Bukan Es degan Mas, bukan. bukan ya. Jadi air putihnya itu tadi 8 gelas per hari atau 2 liter. Lalu jangan menggunakan obat kumur sembarangan. Iya. Jadi yang sesuai dengan indikasinya gitu ya. Terus tadi satu lagi Apa dok? apa? 2 nggak sih dok? Dua tadi dua ya Dua. dok? Oh, Iya siap. sudah 2 ya. Itu, Itu iya. siap dokter. Siap dok, siap. Oke. Kan tadi selain apa mulut kering ada bau mulut juga, mungkin bisa Wah. dijelaskan oleh salah satu. Oke, kalau bau mulut tuh biasanya Oke. itu halitosis dokter. Oh namanya halitosis. Bahasa Oh. medisnya Bahasa medisnya. halitosis. Oh halitosis. Itu Oke. bau Mulut. Apa itu dokter? Oh. Yaitu Tolong jelaskan. suatu kondisi bau pada rongga mulut Ah. yang menyebabkan pasien itu rasa kecemasan, gelisah, malu. Sampai cemas. Sampai Iya, cemas gelisah. Betul. Itu 100. Nah, kalau halitosis atau bau mulut itu ada beberapa klasifikasi dokter. Dibagi dok, bau mulut itu Iya. dibagi. Oh 100. ya Allah, Itu iya apa tuh ada dok? halitosis asli sama halitosis derusionisial. Nah, itu kalau halitosis asli itu aja pembagiannya juga. Oh aduh, dibagi lagi Yang ya. yang biasanya terjadi di masyarakat nih. Nah ya, Kalau oh. asli, nah itu halitosis asli yang Oke. biasa terjadi di Masyarakat. Oke. Kenapa tuh dok? Ada Apa tuh? beberapa itu halistosis secara fisiologis Oke. sama halistosis secara patologis. Logis. Nah, jadi fisiologis ini. Lah kalau yang secara fisiologis namanya juga fisiologis. Fisiologis. Nah, berarti terjadi pada diri kita sendiri. Oke. Fisik Contohnya kita. apa? Contohnya waktu bangun tidur. Nah, itu namanya halitosis Fisiologis. Bau mulut waktu Tidur, waktu bangun tidur. pagi-pagi itu. Iya. Nah, kalau yang patologis itu ada juga dokter. Apa tuh, Namanya Dok? juga patologis. Patologis berarti suatu kelainan Oh, pada iya. tubuh. Itu karena GERD, penyakit GERD. Oh iya, GERD itu apaan dok? GERD Oh apa tuh? asam Asam lambung. lambung. Aslam. Aduh, sering nih kita ya aslam ya. Gara-gara puasa kan? Iya. Iya. Lebih ke ini sih dok, dari Apa? kemarin kita menghemat ya dok ya, gitu. Tapi keluar ya sih dok. Sudah itu skip dulu ya. Monggo lanjut. Terus habis itu ada juga gara-gara infeksi pernafasan. Oke. Infeksi juga. Oke. Habis itu juga karena apa? Karena bau mulut dan serostomia itu yang dijelasin Oh, oleh bisa juga ya berarti karena ya. kering gitu Iya. bisa bikin nyambung ya ini ya. Kalau yang dari
psikosoial itu apa? Jadi pasien itu merasakan bahwa dirinya itu mengalami bau mulut. Nah, tadi kan udah bilang kecemasan. Padahal itu pasien tersebut itu tidak mengalami bau mulut, tapi dia merasakan bau mulut. Nah, biasanya tuh ada beberapa faktor yang mengaruhi hal itu. Apa itu? Contohnya, pasien mengalami kecemasan yang berlebihan. Aduh, mulut saya ini seperti apa ya kira-kira? Kayaknya bau ini deh, bau pete deh. Kayaknya bau ini deh, bau ini deh. Nah, itu biasanya. Kemudian ada juga pasien mengalami apa ya namanya ya? Psikis juga. Oh, sampai psikis juga ya? Nah, kalau pasien mengalami tersebut, biasanya kita langsung kerujuk ke psikiatri biar ditangani kecemasan ini karena dia sangat berlebihan nih. Kita langsung, bauku gimana nih ya? Kakak kalau ngomong sama dokter Hanif sama dokter Gini, rasanya gimana ya? Kayaknya bau banget deh, padahal wangi. Kekhawatiran berlebih ya. Oke. Ada lagi nggak dok? Udah ya. Kalau orang yang bau mulut tapi nggak ngerasa, gimana itu dok? Nah, itu namanya halistosis asli. Namanya asli. Tapi dianya nggak merasa. Misalkan, itu nama halistosis asli. Yang tadi ada penyebabnya tadi fisiologis sama patologis. Ya, kalau yang dia yang karena karat giginya banyak, biasanya patologis. Terus karena apa namanya gigi berlubang, patologis. Bukan ini mata mbak patologis dong. Gitu. Ya, patologis itu karena dia gangguan-gangguan lain ya, penyakit lain. Kemudian kalau udah nih kan tadi udah. Nah, itu yang satu langsung dibawa ke psikiatri. Nah, kalau yang ini yang bau mulut, yang ininya secara asli, nah kebawanya kemana dokter? Ke dokter gigi. Karena dia langsung rujuk ke spesialis penyakit mulut. Oke, dokter. Nah, terus ada juga lagi. Apa tuh dok? Nah, gara-gara halitosis pasti pencegahannya bagaimana? Penyebabnya. Nah, itu baru mau saya tanya nih dok. Gimana dok? Penyebabnya yang pertama OHI. OHI apa? Dok. OHI itu apa ya? Apa OHI? Apa itu OHI? Nah, OHI itu adalah suatu kondisi rongga mulut yang tidak bersih dan kotor. Oh, tentang kebersihan mulut berarti ya. Jadi pasiennya jarang sikat gigi. Aduh. Gitu ya. Banyak harta karun apa itu? Oke. Kuning-kuning ya dok ya? Iya. Terus lagi karena dia sikat giginya mungkin salah teknik sikat gigi. Itu bisa saja. Kemudian yang kedua, pasien tersebut tidak memperhatikan giginya itu kayaknya berlubang tapi nggak pernah diperiksakan. Gitu. Jadi gigi berlubang tuh bisa bikin bau mulut dok? Betul. Apa ya dok? Karena kan kalau gigi berlubang kan giginya udah mati, udah diproses. Nah itu dok, bau-bau itu terus jadi abses juga dok. Gitu. Tapi mungkin juga ini ya dok, kalau gigi berlubang itu kan sisa makanan nyangkut. Nah dia istilahnya itu membusuk ya teman-teman. Jadi itu bisa membuat bau mulut juga ya dok ya. Oke. Ada juga dokter. Apa tuh? Makan dan minuman itu bisa mempengaruhi loh. Makan kayak apa tuh? Kalau makan contoh bawang putih. Yang menyengat ya. Itu bau sih. Terus ada juga minuman yang sangat bau gitu bisa. Makan durian. Berarti kalau gigi berlubang. Nah, itu enak. Berarti jangan durian dulu, yang penting ditambal dulu ya dok ya. Oke. Ada lagi dok? Ada lagi kebiasaan buruk dok. Apa tuh? Habit nih, habit. Apa ini? Kebiasaan buruknya apa tuh? Merokok. Ya tahu. Iya, kalau itu. Iya. Ada lagi dok. Apa tuh? Ini ada menakutkan ya. Aduh, apa nih? Pasien konsumsi alkohol. Nah, itu kan betul juga ya. Iya, betul. Mempengaruhi ya dok ya. Oke. Berarti faktor eksternal ini. Oke. Ada yang internal nggak dok? Kalau internal IO-nya tadi. Apa namanya? Karies gigi, sampai nekrosis, abses, gusinya dok. Kenapa dok? Berdarah bengkak itu kan bisa ya dok ya? Harta karun atau karang gigi. Iya ya. Oke.
Kalau itu tuh ada pencegahannya loh. Nah, iya dok, gimana caranya dok? Kayak gimana tuh? Apapun bisa dicegah sih ya. Iya. Solusinya Bisa. betul gak sih? Oh betul, setiap ada masalah ada solusi nih. Nah, ini masalah apa nih masalah solusinya? solusi, betul. Solusinya yang pertama. Oke. Tadi kan OHI. Kebersihan mulut. Rongga mulutnya kotor. Pertama bisa dilakukan sekali kalau ada karang giginya. Kalau nggak ada nih, Kalau dok. nggak ada? Kalau nggak ada tetap diperiksakan kan. Kalau ke dokter gigi itu harus 6 bulan sekali atau 3 bulan juga boleh. Yang penting diperiksakan rutin. Itu berarti usaha yang dilakukan untuk istilahnya kita minta tolong orang nih. Nah, kalau yang kita pribadi nih, dok. Sikat giginya. Oh, simple ya sebenarnya sikat gigi ya, dok. Simple itu 2 ya. kali sehari. Kapan itu, dok? Setelah sarapan pagi sama malam sebelum Tidur. Oke. Kalau puasa, Mm-mm. berarti setelah sahur, habis itu sama setelah buka puasa atau setelah aktivitas seperti setelah tarawih, habis itu makan, Oh, habis iya. itu langsung sikat Boleh ya, dok gigi ya? gitu. Oke, siap. Ada lagi dokter, Iya, apa? menggunakan dental floss. Oke, bagus juga nih. Benang-benang itu juga di benang-benang sela-sela gigi ya. gigi Iya. gitu. Ada juga dokter yang kedua itu kita menghindari makanan-makanan yang berbau tadi. Berbau yang menyengat-menyengat ya. Bawang tadi ya, bawang durian. goreng. Terus habis itu kalau ada karies gigi atau gigi berlubang bisa Iya. angkat langsung ke Dokter dokter gigi. biar Gitu. dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih Betul nih lanjut. teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga Apa nih, dok? obat kumur. Obat kumur juga. Tapi yang dikatakan dokter Hani kan nanti harus yang sesuai dengan Indikasinya. Jangan yang kontra-kontra ya. Oh gitu ya. Gitu. Berarti lebih baik konsul nih, dok. Bukan saya beli sendiri ya kalau ada masalah ya. Kalau nggak jangan langsung searching. Biasanya kan orang-orang Searching. Google. Oh iya, bener-bener ya. Lebih baik konsul dulu ke dokter Dokter gigi. atau ke dokter gigi spesialis Penyakit mulut. Oke. itu. Mantap nih, dok. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya, dok ya. Jadi ini tadi kan membersihkan OHI nih, bisa menggunakan dental floss atau benang gigi ya, dok ya. Nah, Nah, gimana dokter itu? Nah, oke, saya jelaskan nih teman-teman sehaki ya. Iya deh. Jadi kita bisa nih membeli, kalau kita sulit bilang dental floss itu benang gigi Benang aja. gigi. Oke, benang Oke. gigi. Bukan benang yang buat jarum itu kan? Bukan benang jahit nggak bisa ya, benang jahit ya? Beda dong. Beda, ini Khusus beda. ya. Oh, khusus. Jadi nanti tuh Oke. bahannya seperti karet mungkin ya, istilahnya Iya, seperti bener. seperti karet, Iya, bukan kayak karet. kain gitu kan. Jadi nanti bisa teman-teman beli di apotek ada, lalu di minimarket juga ada, itu di bagian sikat gigi biasanya. Nah itu nanti kita beli dulu nih yang pertama ya, tahap pertama Beli dulu. sebelum pakai kita beli Minta, dulu. Minta nggak boleh minta. Oh ya terserah, itu pokoknya gimana caranya kita Oh, iya. dapat dulu ya. Oke. Setelah itu nanti kita potong benang giginya sepanjang 30 cm kira-kira, atau ya segini ya teman-teman. Setelah itu nanti kita lilitkan di kedua jari telunjuk kita sekitar 3 kali, lalu kita masukkan ke sela-sela gigi. Nah nanti itu sisa makanan yang ada di sela-sela gigi biasanya akan terangkat tuh ada di benangnya. Nah kalau benangnya nanti udah kotor, kita geser ke bagian di bagian benang yang masih bersih seperti itu. Gitu. Nah tapi ada tambahan nih, karena sekarang kan makin canggih ya zaman sekarang ya. Sekarang itu bukan hanya ada dental floss nih teman-teman, tapi Apalagi tuh? nah ini saya itu baru Beli nih dok. ya saya Beli. sudah mencoba, jadi Oh, saya udah bisa nyoba. merekomendasikan Oke. ya, dan itu juga ada Udah di approve berarti ya? Insya Allah, Approve nih dok. Approve. Insya Allah ya. Bintang berapa dok kira-kira? Aduh ini mah berbintang-bintang Iya. ya. Iya, berbintang-bintang. Jadi ini juga sudah ada di jurnal sebenarnya bahwa ada water floss. Oh, water floss. Water floss, dokter. Oh. Water. Air dok. Kok air? Emang air bisa diginiin? Iya kan? Gimana itu? Enggak dong. Oh, enggak. Jadi water floss itu alatnya, dia itu seperti botol tapi dia akan menyemburkan air dengan kencang. Oh, iya. Kayak cus gitu. Jadi nanti makanan kita ini arahkan airnya itu akan pada lepas. Seperti pada saya nih, saya pasien orto atau menggunakan kawat, itu kan tidak bisa menggunakan dental Iya, floss. bisa. Jadi bisa alternatifnya itu menggunakan water floss gitu. Jadi sela-sela tetap bersih gitu dong. Itu aja sih tambahan dari saya. Siap dokter. Siap. Wah ini udah bahas apa? Menarik Mulut ya. kering, Iya. serostomia udah, peritosis Pasti atau juga, bau mulut mulut juga. juga. Kayaknya ada kurang sih dok. Kurang satu Aduh, deh kayaknya kurang. deh. Kurang banyak malah kayaknya. Biasanya Aduh, orang kalau apa mulutnya sih? kering itu Ada sariawan kayaknya. Sariawan. Sariwawan gitu. Sariwawan. Oke, baik. Itu kayak itu bintik-bintik itu loh dok biasanya dok.
Iya, Ini tuh sakit sariawan gitu. Iya, boleh nih saya jelaskan nih. Monggo, Oke. Silakan monggo. Jadi ini teman-teman, biasa memang kita itu sering sariawan nih kalau kita kurang cairan tubuh, apalagi ya Iya, bersangkutan iya, dengan bersangkutan. dokter Hanif ini dan juga masalahnya dokter Rosida tadi ya yang bau mulut. Nah, biasanya sariawan ini bahasa medisnya itu stomatitis aftosa. Nah, Kok itu cantik sekali namanya. bagus ya namanya ya. Iya. Tapi menyebalkan ya, Dok. Iya, rasanya Iya. sakit. Aftosa. Nah, padahal sakit. Jadi untuk sariawan ini dia itu sebuah luka kecil pada rongga mulut. Nah, dia itu bersifat nyeri namun sementara. Itu Sementara. nyeri namun sementara. Sebenarnya untuk jenis sariawan ini ada beberapa. Itu ada SAR, Dok. Pernah dengar dong? Pasti dong. Taunya tim SAR. Tim Aduh, SAR, Dok, betul malah. juga ya, bukan dong. Bukan. SAR ini adalah stomatitis aftos recurrens. Keren-keren ya namanya ya. Iya loh. Cantik-cantik ya. Iya, kenapa ya? Jadi untuk Kenapa ini? untuk SAR ini dibagi nih. Itu ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama ada yang kecil, ada yang besar, ada yang banyak. Tuh. Yo. Itu dulu ya, 3 dulu ya. Dulu. Kecil, besar, banyak. Wis. Kalau yang kecil itu namanya SAR minor. Minor. Minor kecil Kecil. gitu ya. Benar tuh kecil ya, Dok. Dan dia itu biasanya berukuran kurang dari 1 cm nih dong. Dan biasanya durasinya itu 7 sampai 14 hari. Oh, itu apanya, Dokter? Waktu Tumbuh tumbuhnya. atau sembuhnya, Dokter? Dia di rongga mulut itu sekitar 7 sampai 14 hari lalu biasanya sembuh. Oh, Bisa sembuh dengan sendirinya. Sembuh sendiri ya, bisa ya? Berarti nggak usah dikasih apa-apa Bisa, gitu. bisa dokter. Cuman biasanya kan akan terasa sakit ya kalau tidak menggunakan obat dan itu cukup lama menurut saya. Orang saya sehari aja udah aduh Ya, sakit udah, ya, nggak nyaman nyut-nyutan, banget ya. iya kurang nyaman gitu. Lalu yang kedua ada yang besar. Apa Lawannya tuh? minor, Mayor. mayor. Teddy, Dok. Aduh Kayak bukan. status dong. Aduh, Aduh. tadi dimulai. Iya. Bukan dong. Ini bahas sariawan dulu ya. Oh, sariawan, oh ya, siap. Oke, jadi ada yang mayor. Jadi untuk yang mayor ini sariawannya itu berukuran lebih dari 1 cm gitu teman-teman. besar Lebih nih. besar. Jadi lebih sakit juga ya gitu. Dan yang terakhir itu ada yang banyak. Nah, yang banyak ini biasa disebut dengan herpetiform. Jadi dia tuh kecil banyak di rongga mulut gitu Waduh, sih, itu Dok. nggak sakit banget. Banget pasti. Iya iya, dia itu kayak herpes, jadi dia itu berkelompok pada suatu daerah mulut oke. gitu, menggerombol. Menggerombol ya. Menggerombol. Setelah itu ada lagi nih dok, biasanya kita nih misal gosok gigi, buru-buru nih, Kesuan ya, iya Dok? kesuwen gitu, istilahnya ya kesuwen gitu. Harus Jadi nendang. iya, jadi kita cepet-cepet akhirnya kita ke ini nih, ke tusuk sikat giginya nih. Oh. Jedak gitu di belakang. Banyak tuh teman-teman yang dia itu mengeluhkan sariawan pada daerah ujung dari gigi. Itu banyak sekali biasanya itu karena menggosok gigi yang terlalu kencang, jadi mengenai rongga mulut sehingga itu akan menyebabkan sariawan. Nah, sariawan ini biasa disebut dengan sariawan ulcus traumaticus. Cantik sekali Namanya bagus-bagus ya tadi. Betul. SAR itu apa tadi dok? Stomatitis Tadi aftos aftos recurrens. Sekarang yang ini ulcus Ulcus traumaticus. traumaticus. Bagus-bagus ini sebenarnya namanya, tapi Bagus, menyakitkan menyakitkan. gitu. Semisal nih saya pasang nih, coba saya ingin memberi pertanyaan ya kepada dokter-dokter yang cantik dan ganteng di sini ya. Silakan. Jadi saya nih tadi kan sikat gigi contohnya. Mm. Karena saya pakai behel. Aduh. Saya ngerasa behel saya ketusuk. Itu berarti apa dok ikutnya? SAR atau traumatikus juga? Traumatikus ya. Oh juga traumatikus Iya, ya. traumatikus. Kenapa tuh dok? Karena ada suatu tusukan pada ortodontis, Dokter. Oh Iya. gitu. Berarti istilahnya itu dari benda eksternal Dari ya benda eksternal, teman-teman. iya. Iya gitu. Berarti dari ketidaksengajaan nih, Iya. misalkan ada orto, ada menggosok gigi. Setelah itu mungkin kita makan dan minum yang terlalu panas itu bisa menyebabkan sariawan itu ikutnya traumatikus. Baik. Dokter, kalau saya suka gigit-gigit itu maksudnya apa, Dokter? Wah, itu Maksudnya nah, tuh gimana nih? Apa itu? Berarti itu juga traumatikus Traumatikus dong. itu. Karena kan kita faktor lagi nih Faktor dari lagi, luar. Iya, betul. Lalu yang terakhir nih, untuk jenisnya itu ada yang dari penyakit sistemik. Sistemik, Nggak aduh. cuma halitosis ternyata Nggak cuma dong. mulut Mulut kering, kering Iya juga juga, ya, ada ternyata juga ya. iya sariawan juga ada nih dari sistemik. Contohnya pasien ini kurang mengonsumsi vitamin B12. Oh, Tuh kenapa tuh, Dok?
Kenapa tuh? Oke, sebentar ya, saya koma dulu ya. Oh iya. Monggo. Jadi kurang vitamin B12, kurang zat besi dan juga asam folat. Nah, ini biasanya memicu nih terjadinya sariawan. Nah, biasanya kalau ingin mencegah hal tersebut, kita bisa makan makanan yang mengandung vitamin B12. Contohnya apa nih, Dok? Jadi bisa dari daging merah. Daging merah. Apa ya daging merah? Tahu nggak, Dok? Sapi gak sih, Dok? Iya, jadi daging-daging yang memang warnanya merah ya, gitu. Jadi kayak ada sapi, kambing, itu merah. Kalau ayam kan bukan merah ya sebenarnya, dia rada kecoklat gitu. Jadi daging merah. Setelah itu bisa juga menggunakan makanan yang mengandung banyak vitamin B12, itu ada di seafood, ikan seperti salmon. Nah, enak ya. Tuna bisa ya, tuna ya. Boleh, yang ada di sushi, Mbak Sushi Simil gitu. Iya. Enggak dong. Di warung sushi ya, itu bisa. Itu seafood. Nah, itu ada dari kuning telur, bukan putihnya ya. Jadi ke warna kuningnya. Itu sih. Berarti putihnya dibuang aja ya, Dok? Oh, enggak juga ya. Itu juga ada faedahnya. Tapi kita B12-nya ada di kuningnya gitu. Udah sih, Dok. Terus ada lagi, Dok. Kalau jenis sih udah. Oh, cara pencegahannya sama perawatannya. Ini, Dok. Solusinya gimana? Ya, udah gitu. mau masalah nggak ada solusi. Gimana ya? tuh? Sariawan tuh harus ada solusinya. Oke, ini pasti ada solusinya ya. Dok, ya Allah. Aduh, jadi untuk yang bisa, misalkan kita, kok nggak sembuh ya, gitu. Diapain gimana tuh? ya? Ya yang pasti kita ke dokter gigi. Iya tuh, lagi-lagi kah? Dokter gigi. Terus nanti biasa kita akan mendapatkan obat kumur. Nah, biasanya yang gini mah ketemu beda nih, Dok. Oh, beda dong. beda Iya, lagi. beda. Jadi biasanya kita itu bisa, tapi ini bukan semua kasus kita menggunakan ini ya, tapi salah satunya. Bisa Indikasinya. bisa diberikan chlorhexidine gluconat 0,12%. Itu dia bersifat antiseptik juga ya. Ya, jadi dia tuh cukup membantu proses penyembuhan dari sariawan tersebut. Setelah itu nanti bisa juga diberi obat salep istilahnya atau salep. Apa tuh salepnya? Oke, biasanya itu ada dari kandungan triamcinolone acetonit. Nah, itu nanti bisa dioles pada daerah sariawannya. Itu tidak perlu sampai habis tubnya, itu enggak. Jadi sesungguhnya. Jadi biasanya kecil banget seberapa ya? Beras satu biji beras ulmusnya gitu, Dok, sesariawannya. Iya, karena kita kalau ngoles itu sebenarnya nggak boleh tebel-tebel, teman-teman. Cukup dioles tipis pada area gitu. Jadi pada area sariawannya seperti itu. Nah, nanti kalau memang kok belum sembuh-sembuh, dokter itu bisa meresepkan obat. Nah, meresepkan obatnya itu bisa menggunakan ini prednison atau kortikosteroid oral, ataupun ada imunomodulator atau thalidomid. Nah, itu ya sudah ya. Intinya ya gitu. Jadi itu sih. Terus mungkin pencegahannya nih, Dok. Boleh ya, Dok ya? Saya kasih tahu teman-teman tipsnya. Siap. Jadi oke, untuk sahabat Seheki, supaya kita terhindar dari sariawan apa tadi? Mulut kering dan bau mulut. Nah, yang pertama kita pasti banget harus menjaga kebersihan rongga mulut nih. Jadi yang simpel aja, kita gosok gigi, tidak perlu terburu-buru. Durasi mah kurang lebih 2 menit. Jangan lupa untuk sikat giginya sendiri menggunakan sikat gigi yang berujungnya itu kecil, jangan yang besar. Kecil malah. Kecil. Jadi ada yang modelan itu ujungnya seperti ini, besar, ada yang kecil mengerucut. Kita cari yang mengerucut nih, teman-teman, supaya area belakang gigi itu terjangkau. Betul. Nah, itu nanti kita gosok gigi perlahan aja pada semua sisi rongga mulut dari gigi kita. Setelah itu nanti kita bisa menghindari memperparahnya nih sariawannya dengan cara kita tidak makan makanan yang asam, pedas. Iya, itu kan makin sakit, kita bisa makin iritasi ya. Jadi menghindari yang asam, pedas dan juga panas nih, Dok. Apalagi tuh isinya asam, pedas, panas. Mundur dulu nih gitu. Iya, jadi kita ganti makan makanan yang tidak berisiko untuk mengiritasi rongga mulut. Setelah itu sariawan tuh juga bisa loh dari stres. Dari stres juga? Iya, dari menstruasi juga bisa. Jadi biasa pasien itu yang dia itu ada
kecemasan berlebih itu dia kayak juga tadi ya dok ya, padahal nggak bau mulut. Nah itu sama, iya karena itu juga mempengaruhi. Nah itu biasanya bisa menimbulkan sariawan. Jadi kita jaga mood kita nih gitu. Mood juga penting kita penting, ya? Iya. Apa dokter biasanya tips dokter buat menjaga mood? Kalau saya biasanya tidur cukup. Itu cukup menjaga yang mood paling ya. utama itu Iya. Itu sama lagi dok. Setelah itu saya kalau misalkan butuh ya basic aja ya teman-teman ya. Kalau emang kita capek atau butuh hiburan, kita bisa ya cari hiburan. Pokoknya gimana caranya kita supaya relax. Pasti kan teman-teman punya cara masing-masing ya untuk melakukan self healing gitu. Tapi yang paling penting mengelola stres dan juga tidur yang cukup. Lalu yang terakhir itu menggunakan pasta gigi yang dia itu tidak mengandung SLS. Apa tuh SLS tuh? Oke, SLS itu adalah natrium lauryl sulfat atau seperti deterjen ya dok ya. Jadi ada pasta gigi itu dia yang mengandung deterjen dan juga tidak mengandung deterjen. Nah yang paling baik nih sebenarnya dalam kasus apapun dia yang tidak mengandung deterjen atau SLS. Jadi saat teman-teman sehagi nih mau membeli suatu produk bisa dibaca dulu itu kandungannya apakah dia mengandung SLS atau tidak gitu sih dok. Itu aja sih, sama minum yang cukup, makan makanan yang bergizi ya itu sih dok. Sudah, maaf ya banyak ya. Enggak apa-apa. Semakin banyak semakin baik. Iya, betul buat teman-teman sehagi ya gitu. Biar tahu apa itu mulut kering, Betul. terus apa tadi? Bau mulut, ternyata ada jenisnya. Iya, gitu deh. Itu sebenarnya masalah yang sering terjadi ya di saat bulan Ramadan gitu. Makanya kami mungkin mengangkat ini barangkali memang ada yang suatu tersebut, ada yang normal, ada yang tidak nih teman-teman gitu. Sok dok, kita mungkin mungkin kita ngebahas ini ya dok. Apa dok ini dok? Ada pertanyaan nggak mas? Oh nggak ada ya. Oke, jadi kita simpulin dulu nih dari kita. Mungkin ada teman-teman yang baru join kayak ketinggalan tiba-tiba kayak tiba-tiba pencegahan apa nih gitu kan. Jadi mungkin bisa disimpulkan dari Dokter Hanif dulu mengenai serostomia ya teman-teman atau mulut kering tuh. Silakan Dokter Hanif. Oke, jadi tadi yang saya sebutkan serostomia ya atau mulut kering. Nah, pertama untuk serostomia sendiri dia tadi karena kurang air, kurang cairan. Gimana cara ngatasinya? Dengan banyak minum air, dengan menggunakan obat kumur, tapi obat kumur yang khusus begitu. Dan jangan lupa diperiksakan juga ke dokter gigi. Airnya berapa banyak tuh dok? Airnya 2 liter atau 8 gelas per hari. Oh ya, saya kira seminggu dok. Kan puasa saya mikirnya kayak cuma segelas. Dehidrasi nanti dia kurang cairan. Baik. Ada lagi dokter? Cukup aja ya. Cukup, oke. Sekarang dokter Rosida nih tadi mengenai bau mulut ya. Kalau kesimpulan dari saya untuk halitosis atau bau mulut ini, pertama-tama kita harus menjaga OHI atau kondisi rongga mulut kita. Jadi tadi bisa ke dokter gigi atau self sendiri pribadi dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, setelah sarapan pagi sama malam sebelum tidur, sama kalau setelah sahur sama setelah aktivitas waktu sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Habis itu menjaga makan-makan yang sehat seperti itu. Dan jangan lupa periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali seperti itu. Terus kalau jika ada keluhan yang berlebih seperti kayak tadi ada penyakit diabetes, terus baunya ada mulut kering atau bau mulut, nah itu langsung aja bisa terujuk ke spesialis penyakit mulut seperti itu. Siap dokter. Nah ini saya yang terakhir ya, saya menambahkan untuk yang sariawan. Jadi sariawan itu tadi ada beberapa jenis teman-teman. Ada yang dari memang kita stres ya, banyak faktor ya. Ada stres, ada hormonal seperti sedang menstruasi dokter. Setelah itu nanti ada dari kebersihan rongga mulut dan juga trauma. Nah untuk yang trauma ini biasanya bisa disebabkan misalkan teman-teman nih menggosok gigi dengan kencang. Nah itu nanti bisa menyebabkan sariawan, atau teman-teman ada yang pakai behel, orto, kawat. Nah itu juga bisa nih menyebabkan sariawan.
Nah, untuk itu biasa untuk tipsnya adalah kita harus menjaga kebersihan rongga mulut yang pasti. Lalu kita menghilangkan faktor etiologinya, semisal kita menggosok gigi dengan kencang, ya kita nggak usah kencang-kencang ya teman-teman. Kita masih gitu. Sambil dengan musik ya sih dok. Nggak masalah. Nah, misalkan kalau ortonya ada yang ngerasa ketusuk seperti saya waktu itu, bilang aja ke dokternya supaya masalah itu bisa diambil, karena kalau ketusuk terus itu nggak diselesaikan juga semakin parah, semakin sakit. Iya gitu. Jadi tetap harus diambil penyebab atau etiologinya. Terus setelah itu juga bisa saja dari kekurangan vitamin nih, vitamin B12, asam folat dan juga zat besi. Nah, maka dari itu asupan makanan yang kita makan pastikan bahwa sudah mengandung makanan yang bergizi itu tadi, gitu sih dok. Jangan lupa ditambahkan saat menggosok gigi bisa menggunakan benang gigi dokter, atau misalkan pasien menggunakan orto bisa menggunakan water floss gitu dok. Itu aja sih dok. Kalau misalkan memang sariawannya tidak segera sembuh bisa diperiksakan ke dokter gigi. Jadi intinya kesimpulan kita bersama yang pertama menjaga kebersihan rongga mulut itu paling penting dan paling sederhana sih sebenarnya. Terus kalau ada apa-apa langsung konsul ke dokter gigi. Oke. Dan jangan lupa membenahi cara sikat gigi yang benar sama jangan lupa sikat gigi. Betul sekali. Itu sih intinya ya dok. Iya. Oh, mungkin menambahkan satu lagi, sebiji. Sebiji, siap. Apa Jadi kalau misalkan sedang sariawan nih teman-teman, kalau bisa jangan makan makanan yang mengiritasi seperti tadi yang bersifat asam, pedas dan juga panas. Lalu untuk odol sikat giginya jangan mengandung SLS. Itu aja sih. Jangan nganyak nih dok. Iya, jangan sebelah-sebelahan. Iya, libur dulu ya, gitu. Itu sih. Ini sudah cukup lengkap menurut saya pembahasan sepertinya. Iya, terus teman-teman juga kayaknya sudah paham nih karena memang tidak ada pertanyaan gitu. Jadi ya kami harap teman-teman sudah ya sedikitnya teredukasi atas apa yang sudah kami paparkan di sini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Ada yang kurang-kurang. Ya, kalau ada kurang-kurang. Aduh, pantun ikan lele. Aduh, nggak ada tuh. Ikan lele. Saya nggak bisa pantun. Ikan lele. Jangan lupa nonton kita Le. Boleh. Oke, rutin ya setiap hari Rabu teman-teman jam 9 sampai jam 10. Saya Dokter Rosida, Dokter Nadia sama Dokter Hanif mengucapkan